Jadi ceritanya gini. Gue yakin sebagian dari lu di luar sana atau yang lagi nontonin video gue, lu ada kepikiran kali ya buat beli iPhone 7, ya kan? Atau seri 7 lah ya, seri-seri jadul atau 6S, tapi gue di sini fokus ke 7 deh. Apakah itu akan berguna banget? Gini, kalau masalah worth it-an itu dari price gue udah pernah bahas iPhone 7 ini cukup worth it, tapi kalau dari segi fungsi, ini adalah salah satu iPhone yang menurut gue seri 7 ini ya, salah satu iPhone yang paling banget nggak worth it buat dibeli di tahun 2021 dan seterusnya. Nah, di sini gue langsung aja komparasi nggak ngotak kalau kita bandingkan dengan iPhone terbaru yang paling mentok dan lu beli iPhone 7 buat ngerasain Apple ecosystem. Apa sih yang lo dapetin? Pertama, layar udah kecil. Kalau kita lihat di sini udah ya dimensi udah main di 5 inci ke atas. Kalau yang seri 7 7 biasa masih 4 incian. Nah, dari segi kamera seri 7 ini ya cuma satu lensa. Kalaupun lo beli yang 7 plus dua lensa, itu pun nggak banyak nambah fitur. Kayak ya lo nggak bisa potret yang bagus-bagus amat, nggak ada lensa lebar dan lain-lain. Nah, untuk chipset ini menurut gue A10 ini dulu adalah salah satu chipset wah gila sih, ada nama Fusion ya, Fusion chip gitu ya kan, menyeramkan sekali. Tapi di tahun 2021 apakah si Fusion ini berguna sekali? Oh tidak men, tidak sama sekali, karena gue ngerasa banget ya, gue berasa banget di sini chipset A10 yang ada di iPhone 7 ini, padahal gue yang seri 256 GB loh internal memorinya, storage-nya 256, gila yang versi tinggi punya. Panas banget. Lu ngedit video pakai ini? Ya gila, nggak ngotak kali ya, layar kecil panas gila. Nah, perbedaan baterai juga lu bisa lihat di sini. Baterai standarnya aja cuma 13 jam untuk video playback. Sedangkan iPhone 13 terbaru ini 22 jam video playback. Nah, ini kenapa gue komparasi, Bang? Lu kenapa komparasi sama iPhone 13? Wah, nggak ngotak lu. Nggak, karena gue komparasinya harus apple to apple, dan iPhone 13 yang terbaru adalah yang menggambarkan kualitas baterai mirip-mirip lah kayak Android keluaran terbaru. Cuman kalau gue komparasi dengan Android kayak kurang apple to apple gitu. Nah, dari segi baterai aja, yang original aja cuma 13 jam video playback. Gimana kalau yang iPhone 7 itu udah diganti, udah pasti diganti baterainya. Jauh lebih rancu lagi, jauh lebih jelek lagi ketahanan baterainya. Terus iPhone 7 itu ya lebih-lebihnya kalau menurut gue ya, seri 7 itu masih bisa diandelin. Kameranya kalau kita lihat dari segi feature yang gue maksud adalah feature dengan lensa normal aja. Kayak masih bisa ngerekam 4K dan ya itu ngebantu banget. Nah, sekarang apa sih yang lo rasain kalau lo beli iPhone 7? Nah, ini terlepas dari worth it-an ya. Kalau masalah harga, misalnya lo punya budget sejutaan daripada beli Android yang baru harga sejutaan, jelas ini lebih worth it. Dan gue udah pernah bahas videonya. Nah, kalau lo beli iPhone 7, sensasi yang lo dapat adalah lo masih menggunakan ya charger 5 watt, adaptor 5 watt. Dan you know what, 5 watt itu menurut gue di Android harga sejutaan pun itu kayak anjir lo, wah serius itu 5 watt. Itu bakal lama banget ngecasnya men. Nah, di sini ini minus yang paling gak gue suka sih menurut gue, ini menurut gue secara personal ya. Ketika adaptor ini cuma 5 watt dan lu beli aksesoris di pasaran ya kan, yang aftermarket atau yang aksesoris yang fast charging 18 watt, 20 watt, 30 watt sampai ya sekian watt, itu nggak guna karena fast charging belum ditemukan habitatnya di iPhone 7 ini. Jadi di seri 7 ini fast chargingan, quick charging ya kan, apalah embel-embel apalah yang mau lu sebut terserah, itu nggak bakal berguna di sini. Yang ada lu ngecas panas. Nah, jadi gue lebih ngerekomendasiin kalau lu punya iPhone 7 atau lu beli iPhone 7, gunain aja standar Apple, standar charger yang disarankan, yang direkomendasikan Apple. Salah satunya adaptor 5 watt. Titik. Nggak usah dilebih-lebihin. Karena itu kalau lo lebihin bakal ngebuat iPhone-nya jadi lebih panas aja. Nah, ngomongin karakteristik, apakah iPhone 7 ini bisa menyamai abang-abangannya? Enggak. Udah nggak bisa ya, udah nggak bisa. Lu nggak bakal bisa ngerasain experience lanjainya di iPhone XR, di iPhone seri 8 Plus, 8 biasa ya kan. Terus seri iPhone X yang udah generasi poni pertama ya kan, yang itu pun udah mulai uzur, udah mulai kelihatan jadul. Jadi lu nggak bakal bisa ngerasain sensasi senyaman itu. Terlebih lagi sensasi poni-ponian full view ini menurut gue ya, aplikasi zaman sekarang itu fitmentnya lebih dikembangkan, developnya itu buat layar yang full-fullan. Ya full-fullan seperti inilah yang ada poninya, dan sekarang develop itu udah bekerja keras lagi, udah menguras otaknya lagi dengan poni yang sedikit lebih kecil lagi, yaitu seri iPhone 13. Jadi untuk iPhone yang non poni ya siap-siap aja nih, bakal banyak apps yang nggak terlalu support banget. Dan ya ngomongin soal HP poni terlanjai, ya gue masih lebih ngerekomendasiin lu pilih iPhone XR dengan single lens seperti ini. Dan banyak dari lu yang nanya, bang kenapa lu ngerekomendasiin yang single lens gini, kan kenapa nggak iPhone XS aja yang lensanya 2?
Single lens yang ada di iPhone XR ini sensornya gede banget, bigger, bigger, dan bigger anjir. Ngomong apa sih gua? Nggak. Intinya gini. iPhone XR ini kameranya the best buat low light dan memang miskin feature. Miskin feature-nya why? Because karena cuman satu lensa aja cuman gila men. Ini hasil jepretannya tuh oke banget, hasil mentahnya. Ini gue ngomongin mentahnya ya. Kalau udah di software memang iPhone SE generasi 2020 juga jauh lebih baik. Cuman hasil mentahnya iPhone XR jauh lebih baik. Nah, balik ke topik, apakah iPhone 7 ini worth it sekali buat dibeli? Ya jelas tidak, tidak worth it banget, pakai banget nget. Sensasi yang pertama lu rasain adalah ketika lu buka paketnya, ya lu cuma dapat adapter 5 watt dan itu nggak bisa di-upgrade, jadi lu ngecas bakal lemot banget. Sensasi kedua yang lu rasain adalah baterainya ngedrop parah, men. Yang kalau kita lihat dari spesifikasi dari bawaan Apple aja itu di website Apple aja cuma 13 jam video playback. Aslinya mungkin ya cuma 7 jam 6 jam video playback aja karena baterai udah gantian. Jelas sekali dan prosesor udah tua jadi ya umurnya udah nggak seenak dulu lagi jadi lebih boros makan baterai. Nah, terus sensasi yang ketiga lu rasain apa layarnya terlalu kecil ya. Ini emang kalau lu udah terbiasa adaptasi tetap aja ada beberapa momen kadang lu main game itu detailnya itu khusus layar full view sekarang ada puning-puning jadi detailnya sedikit lebih wide, sedikit lebih lebar. Dan ketika di fitment itu dipaksakan dengan layar non pony jadi banyak banget objek yang kecil-kecil. Jadi buat main game kurang nyaman. Nah, jadi itu sensasi yang ketiga. Sensasi yang keempat yang lu rasain kalau lu beli iPhone 7 di tahun 2021 adalah panas berlebih. Panas ini bercabang sih, nyebabinnya banyak banget, banyak hal. Pertama, baterai jadi lebih boros. Kedua, jauh lebih lemot. Ketiga, lu jadi emosi. Dan keempat, ya nggak bisa ngecas. Kenapa nggak bisa ngecas keadaan panas? Dan gue berani taruhan sama lu. Kalau iPhone 7 dalam keadaan panas, overheat super panas lah, intinya lu megang aja kayak berasa belepuh, itu baterai lu mau cas sampai gimana pun ya misalnya lagi 5% ya nggak bakal naik ke 6%, tetap stuck di 5% karena ya itu udah pengaturannya emang seperti itu, udah software-nya sama hardware-nya udah sistemnya udah seperti itu, kalau panas dayanya susah naik. Dan jadi itulah ya keribatan lu bakal lu rasain. Simpel lagi nih, kalau lu pakai buat kerja berat iPhone 7 ini bakal panas, rasanya sensasinya tuh kayak mau meledak, lebih mirip kayak jadi setrika, jadi setali 3 uang sih kalau lu beli iPhone 7 ini dengan chipset A10 ini, ya lu kayak beli setrika tambahan sih, jadi lu bisa sekali pakai buat setrika sih kalau lu pakai ngedit, apalagi buat ngegame berat sambil komunikasi WhatsApp penuh, chat-chatnya, terus social media aktif, gila sih, hati-hati aja tuh sama iPhone 7 pasti panas banget. Nah, gue lebih ngerekomendasiin lu pilih iPhone 8. Ini minimal standar banget ya iPhone 8 buat lu pilih di tahun 2021. Tapi balik lagi, iPhone 7 di ujung video nih gue bilang iPhone 7 worth it banget, man. Lah, ini bingung kan lu? Tadinya gue bilang jelek-jelekin, tiba-tiba ya kok jadi worth it banget. Pertama, iPhone 7 ini cocok banget buat lo dijadiin HP kedua, ketiga, keempat, kelima. Bukan HP yang pertama ya. Bukan buat HP ngegame, tapi HP kayak komunikasi ringan ke keluarga, ke kerabat, atau fokus buat chat ke kantor, teman-teman kantor lo, itu worth it banget. Sumpah, serius. Nih masih overkill banget buat hal-hal semacam itu.